Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septi Fathia Sari. Di sini saya tidak sendiri dan ditemani oleh dengan Abah yang bernama Abdillah. Di sini saya akan berdiskusi dengan Abah tentang pandangan hidup tentang Abah yang bercermin ini tentang nilai dan tujuan hidup diri Abah. Melalui tema ini kita akan bersama-sama mengenali bagaimana cara seseorang memaknai kehidupannya, menentukan arahnya, serta menjalani nilai-nilai yang diyakini sebagai pedoman dan setiap langkah. Nah, karena tiap orang pasti punya cara sendiri dalam melihat dunianya, menentukan pilihan, dan menjalani hidup. Jadi kita simak bersama Abah bagaimana nih pandangan hidup bisa membentuk kepribadian dan masa depan kita. Baik, pandangan hidup. Memang di setiap bangsa yang saling berbeda budayanya itu masing-masing memiliki yang namanya world view. World view itu adalah pandangan mereka tentang dunia ini pada ya. Misalnya katakanlah orang-orang Chinese, ya, menurut agama mereka itu bahwa kehidupan kelak setelah kematian itu tergantung kondisi yang mereka dapatkan selama hidup di dunia. Misalnya kalau hidup di dunia itu mereka bisa menumpuk kekayaan gitu ya, punya mobil, punya rumah mewah, punya penjaga rumah, punya pembantu dan sebagainya. Itu nanti kehidupan mereka juga di sana seperti itu. Makanya kalau kamu lihat mungkin kan di setiap ada orang-orang Chinese yang mengalami kematian itu biasanya ada rumah-rumahan ya, ada rumah-rumahan, ada mobil-mobilan, ya, terus kemudian ada penjaganya yang kemudian dibakar gitu ya. Nah, lihat ya, terus ada uang-uangan kertas yang dibawa semua ya itu. Iya, kalau dulu itu dibawa semua itu, hartanya itu dibawa, misalnya kamu punya kalung dalam masukin dalam petinya. Cuman dalam perkembangannya kan ada orang yang nakal, ada kemudian jarah itu, kuburannya dibongkar, diambilin tuh harta-hartanya. Akhirnya itu kemudian beralih menjadi simbol saja. Ada mobil-mobilan. Oh, ya jadi kan? kayak bohongan, dia menyukai mobil terus ada yang membeli itu. Nanti itu maksudnya nanti supaya di sana dia punya mobil gitu, punya rumah. Bukan gitu. beneran berarti itu. Ya mungkin kalau dulunya berwujudnya seperti emasnya, emas, perak, uang-uangnya. Kalau punya rumah kan nggak mungkin masuk ke dalam peti, ya. Mungkin hanya perlambangan, ya kan. Terus kemudian suka dibakarkan uang kertas. Maksudnya uang dikirim ke sana itu, jadi kita kirim duit ke sana itu. Itu maksudnya mereka. Jadi artinya kehidupan di dunia ini seperti apa, nanti di sana seperti itu gitu. Makanya kemudian mereka itu dalam kehidupan di dunia mereka itu sering hemat, ya kan. Kalau kemudian orang-orang Cina yang tahu ya, Cina-Cina yang katakan nama Tuhan itu hemat banget. Karena apa? Karena itu nanti akan menentukan kehidupan mereka. Kalau mereka di sini kaya, di sana kaya juga gitu. Jadi kalau di sini dia melarat, sana kalau melarat juga gitu. Ya, itu pandangan hidupnya. Terus kalau pandangan hidupnya orang-orang Barat, kehidupan ini kan sementara. Dalam arti kita akan mendapatkan kalau kita di sini berlimpah harta, banyak harta, di dalam kaya, kan kita kehidupan dunia yang mewah, ya kan. Dan mereka boleh dikatakan terhadap kehidupan akhirat mereka tidak terlalu care, tidak peduli. Makanya kemudian orang-orang kapitalis itu yang sering saya ceritakan di kelas itu sering menumpuk harta, bahkan menjalankan pencarian hartanya itu hanya untuk kebahagiaan selama di dunianya aja, dia nggak mikirin akhirat. Bahkan mungkin mereka sebagian nggak percaya adanya akhirat. Maka sering ada pertanyaan, do you believe in God? Kan itu kan pertanyaannya kan, kamu percaya nggak sama Tuhan gitu kan? Enggak, mereka sering bertanya seperti itu. Mereka sering bertanya kepada kita, do you believe in God? Kamu percaya sama Tuhan? Jadi artinya ada orang yang memang percaya, ada orang yang nggak percaya di sana.
gitu loh. Jadi itulah yang namanya world view. Nah, sementara kalau orang Islam kan world view-nya adalah bahwa kehidupan kita ini akan berlanjut kehidupan akhirat, ya kan? Dan kehidupan akhirat itu justru lebih kekal, ya kan? Dan kehidupan di akhirat itu tergantung kepada apa yang kita lakukan selama di dunia, bukan harta kita kumpulkan, tapi nilai-nilai yang bisa kita kumpulkan, artinya kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan. Makanya kan dalam Islam itu ada 3 hal. Jika seseorang itu mati, wafat, maka hanya 3 yang akan terus mendampingi dia. Yang pertama yang saya sebutkan adalah sedekah jariyah. Jadi kalau misalnya selama hidupnya sering bersedekah, terutama untuk yang bermanfaat bagi orang banyak, misalnya membangun jalan, membangun betul, membangun jembatan, selama barang-barang itu dipergunakan, dimanfaatkan orang, maka itu pahalanya ngalir terus, disebut sama apa? Amal jariyah, ya kan gitu. Nah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau misalnya jadi pengajar, jadi dosen, ya, terus kemudian jadi ustadz, jadi apa yang sering ngajar kebaikan, itu nantinya selama ilmu itu mendatangkan manfaat bagi orang yang diajar, apalagi kemudian diajarkan lagi ke orang lain dan seterusnya, itu maka bagi yang mengajar akan mendapat amal jariyah juga, pahala yang enggak putus meskipun orangnya sudah wafat, kan gitu. Yang ketiga adalah yang akan nyambung terus adalah anak yang soleh. Nah, maka pandangan hidup saya sebagai seorang yang beragama Islam, yang mengaku muslim, tentu saja tidak lepas dari pandangan tentang itu. Pandangan hidup saya adalah bagaimana supaya saya bisa bermanfaat sebanyak mungkin selama saya masih hidup, gitu. Bermanfaat bagi siapa? Bagi orang banyak. Nah, ini mungkin saya agak berbeda dengan pandangan sebagian orang yang memandang kesolehan itu hanya kesolehan secara pribadi. Nah, nanti dia senang beribadah, pergi haji, bersedekah dan sebagainya, ya, atau sholat rutin, tahajud dan sebagainya. Itu kesolehan pribadi. Sementara kalau saya ngejarnya bukan kesolehan pribadi, itu kesolehan sosial. Jadi bagaimana supaya saya sebagai dosen itu bisa mendatangkan pengajaran, memberikan pengajaran kepada mahasiswa yang benar-benar dipahami dan insya Allah akan dijalankan, bukan sekedar transfer of knowledge, tapi transfer of mindset kalau bisa, gitu. Itu pandangan hidup saya. Jadi saya berusaha supaya, ya seperti dikatakan oleh satu pepatah, yang penting bukan panjangnya hidup, bukan lamanya hidup, tapi manfaatnya ada enggak. Lama hidup terbiang kerok percuma, gitu loh. Kalau hidup sebentar, tapi bermanfaat, bermakna, nah itulah yang lebih baik. Makanya kan ada, mungkin pernah kamu dengar ada kepada yang mengatakan sekali berarti kemudian mati. Kata Hairil Anwar, benar kan enggak? Sekali berarti kemudian mati. Aslinya mati memang sekali, tapi ada artinya nggak? Jangan sampai kita mati kayak kucing udah dilupakan orang udah nggak ada jejaknya gitu loh. Jadi kalau kamu di bandara itu jangan meninggalkan jejak, ya di stasiun jangan meninggalkan jejak di toilet ya. Ada tulisan kayak gitu. Justru kalau kita di dunia ini kembali kan harus banyak meninggalkan jejak, tapi jejak yang mana? Jejak yang baik, gitu. Terus kemudian lagi ada juga kata yang penting itu bukan namanya itu, tapi seberapa banyak kita bisa mendatangkan manfaat kepada orang lain. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang panjang usianya dan baik banyak manfaatnya bagi orang lain. Panjang usia tapi jadi biang kerok bagi masyarakat, jangan. Pendek usia tapi jadi biang kerok, jangan. Tapi yang sebenarnya daripada panjang itu kan biang kerok, gitu. Tapi yang bagus adalah panjang usianya, lalu kemudian ada banyak manfaatnya. Itu yang saya kejar juga. Makanya dengan acara seperti ini maksudnya bukan sok-sokan, bukan pengen pamer, bukan pengen apa. Kita sharing aja. Sharing, kenapa? Menambah ilmu, iya. supaya kita juga tahu. Dan kita bisa berubah jadi lebih baik kan? Iya. Apalagi saya kan udah terima. Dalam arti kan mungkin banyak pengalaman yang bisa saya share kepada generasi muda, ya kan. Dan saya berharap nanti bisa saya udah keburu nggak ada kan nanti itu bisa ditonton sama orang, tetap bisa ditonton. Jejak digital kan walaupun orang udah lama nggak ada, tetap aja masih ada kan. Itu yang dimaksud oleh Hairil lagi. Ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ada kan namanya itu. Ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Secara fisik kan nggak mungkin.
Tapi ketika kita punya amal, punya perbuatan, punya suatu karya, itu akan terus meskipun sudah 1000 tahun. Begitu maksudnya, panjang terus. Dan itu akan diingat dan itu tetap akan mendatangkan manfaat. Jadi itu yang jadi pandangan hidup saya. Meskipun kita tahu sebagai muslim kita sadar yang namanya kehidupan ini paling lama berapa tahun sih? 65 tahun saya ini. Iya. Tapi kan misalnya saya panjang sampai 70, makin kesana kan makin lemah. Itu kan sudah sunatullah. Pada rubah, bahkan makin kesana makin lemah, ya kan, mata makin buram, kuping makin budek, kan gitu kan ya. Makin capek juga. Makin capek, iya, makin lemah tubuh. Nah berarti selama saya masih bisa lakukan, saya lakukan gitu. Meskipun saya mesti 1 minggu istirahat, enggak saya manfaatkan untuk mendatangkan mahasiswa dan maka kita dialog supaya dialog kita bisa didengar orang lain, supaya mungkin ada hikmah-hikmah yang bisa dipetik. Itu tujuannya. Meskipun secara logika kan dengan saya tidur 1 atau minggu istirahat ya, karena hari-hari biasa saya masih jalan terus ya, masih muter terus kayak asing. Tapi sisa-sisa kan sebenarnya Sabtu dan Minggu, tapi tetap seperti malam. Nggak lama-lama juga istirahat, ya kan. Bukan istirahat mati aja kan, istirahat ketika badan udah nggak bisa ngapa-ngapain ya susah kan, ya kan. Udah gampang lelah, mata sudah buram, kuping udah nggak begitu mendengar, memori juga sudah lemah. Besoknya ketemu kamu lagi, ini siapa ya kan gitu kan. Udah mulai lupa ingatan. Udah mulai lupa, udah mulai memorinya udah mulai lemah. Ya kan, nanti saya tanya lagi ketemu kita, kamu siapa ya? Kamu siapa ya? Ini anak-anak yang dulu-dulu aja belum tentu saya masih ingat. Ini karena kamu kebetulan masih di kelas saya aja, masih saya ingat. Berarti Abah suka membuat diskusi seperti ini itu adalah sebuah pandangan hidup Abah dari mulai mengajar itu. Oh saya mengajar, metode saya mau seperti ini, mau saya buat seperti ini supaya apa itu Bang? Ya pertama tentu supaya membentuk cara pembelajaran yang lebih membekas. Cara pembelajaran yang bisa memorize lebih lama di otak mahasiswa, lebih mengendap. Sebab kalau misalnya saya ngajar cuma di kelas, ya kan, materi 1 dapat, jajar materi 2, materi 1 lupa, dapat materi 3, materi 2 lupa, begitu kan bedanya kan. Tapi kalau cara saya pelan-pelan, langsung saya suruh tes, kuesioner, kumpulkan nilai, nanti kemudian saya adakan juga di rumah seperti ini. Maksudnya supaya bisa lebih memorize lebih lama, mengendap di otaknya mahasiswa, dan itu kemudian juga bisa membentuk suatu sikap. Sekaligus saya memperlihatkan bahwa meskipun usia makin lanjut tapi kreativitas selalu turun kan gitu kan. Maka saya perlihatkanlah banyak karya di sini ya kan, supaya mahasiswa itu menjadi termotivasi bahwa itu aja yang usianya udah lumayan tinggi tapi masih rajin, seharusnya saya masih muda juga seperti itu. Kenapa? Kamu capek lelah di awal, nanti di ujungnya itu nanti kamu menikmati hasilnya kan gitu. Siapa menanam mengetam, ya kan, artinya menanam kebaikan nanti juga mengetam kebaikan, mengetam artinya panen. Tapi kalau kita di awal malas-malasan, terus kemudian kan umur nggak ada bisa dibendung, jalan terus. Mungkin kamu sekarang 20, kan nggak mungkin 20 terus, besok 21, 22, 23 terus. Akhirnya kamu jadi ini juga, sama aja kan? Sama aja. Kalau saya yang duluan kan ya Pak ya? Iya. Dan semua manusia juga kan nggak ada yang bisa mencegah itu kan. Umur kan akan terus bertambah kan. Dan kita juga nggak tahu kapan kita berakhir kan gitu kan. Maka selagi masih bisa kita lakukanlah supaya apa? Supaya tidak jadi penyesalan. Nanti begitu sampai di sana, aduh kayaknya kok nggak ada bekal. Kenapa? Karena waktu masih hidup kita udah main-main gitu. Begitu juga masih hidup lah. Wah waktu masih kuliah main-main, akhirnya begitu nanti betul masih dalam kondisi susah aja. Kenapa? Nggak ada perbaikan hidup karena kualitas kita juga tidak meningkat. Usaha kamu belajar, kuliah, capek-capek itu kan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, ya kan? Untuk mencari pekerjaan juga yang lebih layak. Itu kan masih kualitas hidup kan, supaya kualitas kamu nggak seperti yang kemarin kan, ya kan? Apa gunanya kita capek-capek kuliah, tapi kemudian kualitas hidup kita begitu aja, ya kan? Jadi memang harus ada peningkatan kualitas hidup gunanya orang. Iya.
tadi abah memiliki pandangan hidup yang ingin seperti ini ke depannya, ingin seperti ini ke depannya, sedangkan banyak nih bah orang-orang yang anak-anak muda sekarang yang ingin menjadi ini di masa depannya, ingin memiliki cita-cita yang seperti ini, tapi mereka belum bisa nih bah menggapai cita-citanya. Itu apa harus berhenti di situ aja atau kita harus memiliki plan yang lain? Yang udah pasti kan tiap zaman itu punya tantangan ya. Dan tantangan itulah yang menjadi apa namanya uji coba bagi kamu generasi muda, bisa kamu melewati itu. Kita ini mau masuk surga kan dibikinnya sekejap ini, ya kan? Kamu menjadi sarjana juga kan harus kuliah dulu 4 tahun, ya kan? Tapi setiap ujian SD kamu nanti jadi SMP, ujian SMP jadi SMA, ya kan? Ujian SMA nanti jadi masuk kuliah nanti jadi sarjana. Apakah jadi sarjana kamu udah cukup selesai sampai situ atau masih mau S2 lagi atau masih S3 lagi, tergantung kamu sendiri. Yang jelas keinginan kita untuk belajar itu berarti keinginan kita untuk memperbaiki kualitas hidup itu kan besar, semangatnya menggebu-gebu, dan itu harus dibayar dengan tenaga, dengan waktu, dengan uang dan sebagainya. Artinya majadda wajadda, siapa yang benar-benar bersyukur insya Allah akan berhasil, ya kan? Jangan terpaku pada nilai. Kenapa? Nilai boleh A, tapi kalau ternyata kita kualitasnya nggak A, ya percuma. Makanya saya kasih kamu A semua, tanggung jawab kamu masing-masing. Benar nggak A? Apa sebenarnya kamu kualitasnya cuma C, tapi dapatnya A? Nggak tahu siapa? Diri sendiri, ya kan? Aku saya kayaknya nggak ngerti kamu dikasih A sama siapa gitu. Ya berarti kamu berusaha untuk supaya nilai kamu sesuai dengan kualitas diri kamu. Saya nggak keberatan, kan sering saya bilang, saya ngasih A semua juga sih nggak begitu. Saya ngasih C, untungnya apa bagi saya? Nggak ada. Saya justru membuat orang jadi kecewa, maka saya buat A. Tapi tentunya A-nya itu harus dengan suatu pekerjaan, suatu kinerja. Nggak bisa saya tiba-tiba ngasih A begitu aja secara gratis. Enggak dong. Nanti saya ditanyakan, sering saya bilang di kelas, bagi mereka yang nggak bisa kuliah sore, kuliah pagi, kan gitu kan. Yang nggak bisa kuliah pagi, kuliah sore. Pokoknya jangan sampai nggak kuliah, percuma kuliah bayar-bayar, masa kamu bayaran doang, ya, tapi nggak dapat apa-apa kan percuma, ya kan. Seolah-olah kita dermawan yang nyumbang ilmu, untuk apa ya? Kamu harus dapat juga dong ilmunya. Banyak orang yang cuma pengen yang penting dapat nilai doang, buat apa? Ya. Abah kan diskusi sebelumnya Abah ada bilang Abah salah jurusan, bukan yang jurusan yang Abah mau. Sehingga Abah ini berhasil nih menjadi seorang dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis ini. Nah, yang membuat Abah termotivasi dengan salah jurusan itu bisa sampai sekarang itu karena apa? Kalau salah jurusan boleh dibilang udah lewat ya, iya. Udah kecelakaan lah yang udah mau agak lagi gitu ya. Tentu kan setelah itu kan hanya 3 tahun di SMA. Oke, selama 3 tahun itu saya mengalami step down karena saya nggak menguasai materi, karena saya sebenarnya orang sos tapi maksa masuk IPA, akibatnya saya nggak bisa berkinerja secara optimal kan gitu kan. Tapi itu kan hanya 3 tahun, selebihnya kan kemarin puluhan tahun. Nah, jadi artinya setelah saya menyadari itu ya tentu saya tidak lagi tertarik pada masalah mata pelajaran yang sifatnya hitung-hitungan. Saya lebih concern kepada sifatnya sosial, misalnya ekonomi. Kan saya di kantor mengajar ekspor-impor itu masalah banyakannya masalah sosial, ya, ilmu sosial. Untuk ekonomi juga ilmu sosial namanya. Nah, saya lebih tertarik ke situ. Kenapa? Ya, saya bukan teknokrat, saya cuma katakan fisika, kimia, biologi, memang ada ahlinya sendiri, ya kan? Tapi saya karena memang nggak merasa punya bakat di sana, saya tekuni yang sekarang saya jalani. Misalnya saya dikasih mata pelajarannya di UNES, pendidikan kewarganegaraan misalnya, maka saya selalu berusaha sekuat mungkin memahami apa saja seluk-beluk dari mata kuliah itu sehingga saya bisa mengajarkan secara optimal. Begitu juga saya mengajar tentang aspek ekonomi Islam, yang saya pelajari dulu semuanya baru saya ajarkan. Jangan dikira saya mengajar tuh nggak baca dulu, saya baca dulu. Maka kemudian kan hasil bacaan itu saya buatkan PPT-nya, saya lempar ke mahasiswa. Ini yang menginginkan gitu kan. Jadi intinya
apa namanya, kita mencari suatu metode yang terbaik supaya materinya bisa lebih tertangani. Kayak sekarang ini saya berusaha untuk memotivasi, makanya berusaha untuk membuat seperti acara seperti ini atau podcast dan sebagainya gitu. Tujuannya bukan untuk saya, malah seharusnya kalau dibilang mah ya mohon maaf aja, mestinya saya yang tidur lah 1 minggu gitu kan. Tapi saya malah memilih untuk tetap kumpul dengan mahasiswa gitu. Tapi Abang pernah nggak dengan salahnya, misalnya salah mengambil keputusan atau tujuan hidup yang tidak sesuai gitu, Abang menyerah gitu aja? Itu sih pasti ya, apalagi kalau misalnya kita mau masuk ke sana, kalau kali kita akan berpikir untuk begini sih. Makanya saya mengalami seperti ini karena kesalahan saya sendiri kan gitu kan. Nah, dari situ saya juga berusaha untuk mencari way out. Kecenderungan saya memang seperti itu ya. Saya ketika menghadapi masalah, saya nggak pernah ngeributin masalah, tapi saya mencari jalan keluar. Itu lah istilah kasar saya bilang tuh, saya opus, nggak pusing. Berarti harus mencoba terus untuk mencari apa sih penyelesaian masalah itu. Kalau kita terpaku pada masalah, kita pusing sendiri, ya kan? Tapi kalau misalnya kita mencari way out, kita lega-lega aja. Kenapa? Udahlah, anak manusia kan memang sumbernya kesalahan ambil keputusan, kesalahan melangkah, atau kasarnya kita melakukan dosa. Ya namanya manusia, ya kan nggak luput dari itu. Jadi bagaimana caranya kita berusaha untuk memperbaiki kondisi yang mungkin timbul akibat kesalahan ambil keputusan tadi, kesalahan langkah tadi. Kan pasti ada akibatnya kan, ya kan? Tidak ada suatu akibat tanpa ada sebab kan, gitu kan? Berarti apa yang kita jalani sekarang sebenarnya adalah perilaku kita di masa lalu. Tapi kalau kita terpaku pada penyesalan kepada masa lalu, lalu apa dong? Berarti kan nggak penyelesaian, gitu kan? Maka saya sudah memilih, oke, masa lalu sudah lalu, tapi kemudian what next-nya apa? Jadi kita harus memiliki plan lagi, walaupun plan iya. Suatu kesalahan kan namanya manusia, pasti ada banyak kesalahan. Ya, kamu di usia 20-an ini mungkin juga udah banyak yang kamu rasa dulu gue salah gitu kan. Tapi apa kamu terpaku pada masalah itu? Kan nggak perlu. Udah lah, mau lewat aja. Yang penting jangan diulang kan gitu kan. Yang penting hati-hati. Yang penting lebih baik daripada kemarin. Jangan sampai kesalahan kemarin itu kita ulangi lagi kan gitu. Bahwa kejadian yang kemarin memang kita akui, memang kita salah, udah lewat, kan nggak bisa diulang lagi, ya kan, nggak bisa diputar balik lagi kasetnya kan, ya sudahlah, makanya kita lakukan perbaikan. Oke teman-teman, baik kesimpulannya di sini tentang pandangan hidup ini. Berarti walaupun kita gagal di plan A-nya, kita harus tetap melanjutkan hidup supaya kita menjadi orang yang sukses. Kalau ingin menjadi seseorang yang sukses, kita tidak boleh berhenti di titik yang gagal dan harus terus mencoba. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dari kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.